Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini kita akan melanjutkan membahas tentang graph algorithm. Kita akan mendetailkan sedikit tentang notasi atau istilah graph ya. Vertex atau simpul atau node yang divisualisasikan dalam bentuk V adalah sebuah graph yang dibentuk dari kumpulan titik yang dihubungkan dengan garis titik tersebut adalah vertex ya. Sebuah graph itu dibentuk dari kumpulan titik yang kita sebut vertex. Nah, edge atau busur atau tepi yang divisualisasikan dengan E merupakan penghubung antara dua vertex. Ya, graf ini notasikan G sama dengan V, E. G-nya grafnya, simpul vertexnya, busur atau edge atau arch atau tepi. Ada istilah adjacent, itu adalah bertetangga, yaitu kalau di graf yang tidak berarah, indirect graph yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu dua buah vertex ya, disebut adjacent jika ada edge atau sisi yang menghubungkan dua vertex tersebut. Sedangkan yang graf berarah, directed graph, disebut adjacent dengan vertex B, A dengan B, jika ada vertex dari jika bukan vertex ini ada edge yang dari B ke A ya. Weight itu adalah apabila setiap edge atau setiap sisi mempunyai nilai, dapat berupa jarak, waktu, atau biaya yang menyatakan hubungan antara kedua buah vertex. Maka edge itu disebut memiliki bobot atau weight ya. Graph yang memiliki bobot disebut adalah graph berbobot atau weighted graph. Misalnya sebuah graf G sama dengan V disebut graf berbobot atau weight graph apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai W, nilainya real ya, pada sebuah himpunan E. Jadi nilai dari himpunan E tadi, jadi vertex edge-nya, tepinya itu ada nilainya dikumpulkan, yaitu bobotnya tadi. Graf berbobot dinyatakan sebagai G, V. Nah, jadi vertexnya ada beberapa vertex, E-nya itu berapa, dan W-nya sebagai bobotnya. Jadi suatu sistem misalnya digunakan dalam suatu sistem perhubungan udara di mana V himpunan kota-kota, E adalah himpunan penerbangan langsung dari suatu kota ke kota lain, W berfungsi nilai pada E, misalnya menyatakan jarak atau ongkos atau waktu ya. Atau sebuah sistem jaringan komputer, W adalah himpunan komputernya, E jalurnya, fungsi nilai yang entah waktu, entah biaya, dan sebagainya. Path, lintasan atau jalur. Path adalah serangkaian vertex yang berbeda yang adjacent satu sama lain ya. Jadi mempunyai ya, edge-nya yang berturut-turut dari vertex satu ke vertex berikutnya. Direct itu arah, merupakan suatu arah graph ya, di mana graph arah atau direct atau di graph urutan memiliki vertex yang memiliki arti. Misalnya jalur pada graf dinotasikan sebagai ini: P, V0, V1, V2 sampai Pn ya. Jadi P itu jalur, VI titik jalur, N jumlah jalurnya. Jalur sebuah graf yang berarah dinotasikan seperti P, VO, VWI dan seterusnya. P jalur, VI titik jalur, jumlah jalur, WI bobot, adjacent VI. Nah, cycle adalah siklus dari suatu atau sirkuit, yaitu lintasan yang berawal dari berakhir dalam simpul yang sama. Jadi menghubungkan antara simpul tapi berakhir di simpul yang sama. Nah, sebuah jalur didefinisikan sebagai urutan yang tidak nol ya, vertex dan edge dari awal vertex diakhiri dari vertex akhir. Contoh seperti ini: W A1 B3 C4 B1 A2. Nah, di atas contoh ini
Jadi A ke B nilainya 1, B ke C nilainya 3, C ke B lagi nilainya 4, dan seterusnya. Ini apakah sebuah cycle atau enggak? Ya. Nah, kemudian kita kenal dengan algoritma graph lagi. Kita lanjutkan yang kemarin. Sekarang kita lari ke graph transversal. Jadi seperti spanning tree dikenal dengan operasi transversal. Jadi penelusuran semua node di dalam graph. Ada dua cara, yaitu dalam yang dikenal saat ini adalah breadth first search atau BFS dan depth first search DFS. Ini yang sudah dikenal di dalam dunia algoritma. Silakan Anda pelajari karena ini sangat banyak sumbernya. Kemudian yang lanjutnya adalah algoritma lintasan terpendek ya. Bahkan salah satu masalah yang diselesaikan dengan graf ya, lintasan terpendek. Jadi kalau ada graf yang berbobot, bagaimana kita mencari sebuah jalur pada graf, meminimalkan jumlah bobot sisinya membentuk jalur tersebut ya. Jadi ada masalah beberapa lintasan terpendek antara dua buah simpul, ini hanya dua saja. Terpendek antara semua pasangan simpul, jadi semua. Terpendek dari simpul tertentu ke simpul yang lain, jadi ditentukan targetnya. Lintasan terpendek antara 12 simpul, jadi ada satu simpul ke simpul yang lain, lintasan terpendeknya apa? Nah, algoritma pemecahan lintas terpendek ada algoritma Warshall, Floyd-Warshall menghitung jarak terpendek untuk semua pasangan titik sebuah graf dengan orde kubik ya. Itu menyelesaikan dengan permasalahan jalur terpendek yang multipath biasanya. Ya, algoritma Warshall. Yang kedua adalah algoritma Dijkstra. Ya. Menentukan jalur terpendek antara node dalam graph yang dapat mewakili misalnya jaringan jalan. Ini bisa digunakan untuk seperti itu. Diketemukan oleh Esger W. Dijkstra tahun 1956 ya. Ini ada algoritma, sekarang banyak yang sudah dimodifikasi tapi tetap menggunakan dasar algoritma Dijkstra ya. Jadi udah kita gunakan untuk mencari shortcut path tree misalnya. Nah, algoritma tadi dari dua algoritma utama tadi atau yang sebelumnya juga dapat memecahkan masalah di dunia nyata. Contohnya pencarian rute terpendek dalam peta, penjadwalan, pengaturan lalu lintas, dan lain-lain. Nah, ini demikian sesi yang kedua, yang terakhir. Semoga Anda dapat memanfaatkan atau mengerti tentang algoritma graph. Dan itu banyak sekali sumber yang bisa dipelajari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.